Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau berbagi materi sharing. Alangkah baiknya materi itu di-sharing, dibagi supaya kedepannya bisa dibagikan lagi, bisa dituliskan lagi. Saya dapat pahala, kalian juga dapat pahala, dapat ilmu juga. Apa ya? Tadi materi apa tadi yang dikasih Bang Selamat? Arah timur sama belok kanan belok kiri baik lagi. Bang Reza? Tanda arah. Tanda arah. Tanda arah. Materi itu terbagi dari dua. Materi yang dikasih tadi itu dia ada namanya materi ilmu medan membaca peta. Catat, nanti materi itu akan kita jelasin lagi ketika ada pertemuan di kepala lagi nanti sama siswa baru. Nanti kita diperjelaskan lagi ini materi tipis-tipis saja. Kemudian ada itu digabungkan dengan materi survival, karena itu berhubungan dengan survival. Ilmu medan membaca peta, kita belajar ilmu medan membaca peta itu ketika kita dalam hutan kesasar, ya kan? Kita harus punya ilmu pengetahuan membaca peta. Nah, namun di sisi itu kita ada yang namanya survival. Paham survival itu apa? Pernah dengar kata survival? Survival. Kayaknya waktu itu sudah di Saka, cuma lupa juga. Di mana? Di Saka. Sakra itu apa? Saka tadi. Oh, Saka Pramuka. Survival itu dimana ilmu bertahan diri. Ya, ilmu bertahan diri dengan posisi kritis. Nah, bagaimana caranya ketika kamu di hutan? Gondrongnya aku ya. Kamu di hutan, terus tuh Jelek bang. stok konsumsi itu kalian tipis bahkan habis. Nah, itu dua ilmu penting itu. Sama ilmu membaca peta sama ilmu itu gabung ya. Maksudnya kita kuasai ilmu membaca peta, ilmu medan ya, medan membaca peta dan ilmu survival. Maksudnya ilmu medan membaca peta itu gini. Singkatnya gini. Ketika kalian membaca peta, ini posisinya kalau membaca peta, berarti kalian harus baca petanya. Maksudnya baca petanya tuh di peta itu ada apa saja. Kemudian ini bayangan ya, di peta itu ada apa saja, titiknya di mana saja. Nanti kita belajarnya itu menggunakan penggaris apa ya, beranu dia tuh. Penggaris apa namanya, Jay? Protektor ya? Apa itu? Ada penggaris membaca peta ya. Penggaris membaca peta Protektor. itu ada protektor. Penggaris Di situ ada protektor. brosurnya. Kemudian kita menggunakan benang biar mudah. Nah, alat pentingnya itu namanya kompas. Sudah pernah lihat kompas di punya kita? Ya, itu alat pentingnya, kompas. Kemudian jika ya kalian tidak membawa peta, masuk ke alam, jalan, oke, tahu jalan. Sampai di sana jalan. Nah, itu ilmu medan membaca peta tuh bukan berarti kalian baca peta dulu, enggak. Nah, maksudnya di sini juga ketika kalian jalan, belajar medan. Medannya itu seperti apa? Tahu medan? Bukan medan di sana ya. Bukan di. Medan tuh seperti ini. Kita turun. Berarti medannya turun. Naik, berarti medannya naik. Nah, kemudian cara membacanya tandai hal-hal sebagai berikut. Lebih rinci ya. Ada yang namanya yang seperti dikatakan Bang Selamat tadi itu lumut. Ada yang tahu lumut berapa aja lumut? Banyak ya jenis-jenis lumut. Ada lumut air, ada lumut kayu, ada lumut apa ya? Lumut batu. Nah, salah satu yang abang dapat ini termasuk lumut kah? Ini apa namanya? Coba lihat. Jamur. Oke. Ini nanti berarti di survival. Kita ke ini ya. Konsentrasi ke ilmu medan membaca peta. Setelah lumut, ada lagi. Ini ada lagi ketika kalian jalan. Kalian pelajari yang terbuat dari alam. Maksudnya medan itu dari alam, bukan dari manusia. Ya. Medan dari alam tuh ada yang namanya dari pohon.
pohon itu kalau kalian pintar, jangan pohon ini banyak nih, cukup tandai yang identik pohon itu dia sendiri namun dia besar. Catat, dia sendiri namun dia besar. Maksudnya kalau apel pohon ini di mana Aku pohon jelek. ini ada banyak di sana, tapi tandai pohon dia sendiri namun dia besar, beda dari yang lain. Nah itu arah jalan, maksudnya penanda untuk kalian arah Kasih kenal pulang. ibu poluan lah. Oke, penanda untuk arah pulang atau arah ke depannya, Tiga bukan jalur. Paham ya? Kedua, nggak suka. ada yang namanya Dia berpangkat. setelah pohon yang besar, pohon rebah. Ya, pohon rebah. Pohon rebah itu tandai rebahnya arahnya kemana, posisinya di mana, semak-semaknya seperti apa. Pohon rebah itu sebagai penanda juga, termasuk ilmu medan juga. Kemudian ada yang namanya semak-semak. Semak-semak ini pasti bentuknya berbeda-beda. Ada yang semak-semak betul-betul semak-semak, ada yang betul semak-semaknya ada terowongan lubang di bawahnya. Wah itu pertanyaan. Ya, biasanya ada semak-semak bawahnya ada jalan. Itu namanya kita sebut jalan babi. Ya, jalan hewan. Oke, terus ada yang namanya apa nih? Jejak kaki. Ya, ada jejak kaki manusia Kotor bayi dan jejak kaki hewan. Nah, itu dipelajari. Ya, pelajari jejak kaki juga. Kadang jejak kaki itu berubah. Ada yang arah ke sana, ada yang arah ke sana. Perhatikan arah. Perhatikan kalau mau perhatikan arahnya, posisi jejak kaki ke sini ada apa di sampingnya. Contoh ada pohon besar, ada pohon rebah. Masuk? Oke. Apa lagi ya? Terus ada lagi itu berhubungan dengan ilmu medan membaca peta tuh ada yang namanya yang dari hewan ya, yang dari hewan tadi itu jejak kaki hewan. Oke, satu. Kemudian bangkai hewan. Tahu bangkai hewan? Hewan yang mati. Hewan yang mati itu termasuk jejak. Karena apa? Karena kita mencium aroma itu. Ada aroma bau. Itu ada hewan yang mati. Otomatis itu bisa dikatakan untuk arah pulang nanti. Oh ada hewan berarti jangan kita balik pas. Oke, masuk ya hewan itu. Terus ada yang namanya lagi ke hewan tuh apa lagi ya? Banyak ini. Melek. Di materi kelas atau materi banyak teman-teman biar banyak ya. Ini materi dasar. Kemudian ke survival. Nah itu oke, tadi kita ini dua kombinasi yang harus kita pelajari. Ya, dua kombinasi yang kita pelajari, ilmu medan membaca peta dan survival. Nah survival lagi, survival tuh bukan berarti diet. Paham ya? Itu cari masalah namanya. Ya. Survival tuh bukan berarti diet, bukan berarti masih kenyang kak, kenyang nantilah cari makan. Nah itu cari masalah, cari mah namanya ya. Cari mati. Nah, jadi meskipun kita merasa kenyang, kalau kita kondisinya di alam nih apa namanya, kita kekurangan konsumsi, kita masih kenyang, kita cari untuk nantinya. Siapa tahu 3 jam kita lapar, siapa tahu 4 jam kita belum dapat jejak ya. Cari sambil pulang, sambil survival, bertahan hidup. Bukan bertahan hidup tuh tahan lapar, tapi cari apa yang bisa dimakan. Oke, cari apa yang bisa dimakan. Nah ini salah satu yang abang bawa. Di sini ada 2 jamur. Pernah lihat jamur kayak gini? Di kayu. Dia nempel di. Nah jamur ini biasanya kalau kalian dapat jangan dimakan. Ada yang bisa dimakan, ntar racun. Oke, jamur ini nggak bisa dimakan. Biar kita rebus kayak gimana pun juga masih ada kandungan zat racunnya. Oke, selesai ya. Kalian pernah lihat jamur kayak gini? Di sawit. Kalau ada di sawit-sawit tuh, yang di bawah sawit banyak biasanya, ambil aja. Itu enak tuh. Ya, suka. Suka. Merupai daging apa? Daging ayam. Mirip daging ayam kalau kalian makan.
bisa dikonsumsi. Yang ini aja jangan. Oke. Terus masalah survival, bertahan hidup. Nah, ini ada clue ya, ada 2 clue. Kita ini namanya bertahan hidup. Kita jalan, kita butuh air. Ini clue ya, butuh air. Kemudian dimana kita tidak mendapatkan air, namun ada air mengalir sedikit. Oke. Mau diminum apa enggak? Kalau haus ya? Nah, kalau haus ya minum. Tapi kalau mau lebih bersih lagi, ikutin tahap-tahap supaya lebih bersih. Nah, maksudnya begitu datang, ya haus langsung minum. Boleh, tapi ya jaga keselamatan juga. Jaga keselamatan turun juga. Nah, ikutin tahap-tahapnya. Tahap-tahap bersihnya ada yang tahu? Hah? Ini mana? Dikasih pasir. menyaring Ini lah ya. Ya, Mbak, Mbak. menyaring dengan pasir. Ya, kasih pasir. Terus tuh disaring dengan baju. Kalau ada sarung. Ya, setelah itu kasih pasir lagi, diaduk lagi, baru dimasak. Itu cara simpelnya. Kalau cara pecinta alam sekarang tuh ada obatnya. Selumpur apapun itu air, dia lumpur tetap jadi air. Ada zat Apa nama kimianya. obatnya Cuma tuh itu yang jarang kasih kita pakai. jenis air? Karena kita Obatnya. jaga anu juga, jaga dari bahan kimia juga. Bukan Oke, ada. dengan cara alami seperti itu. Disaring, terus itu pakai pasir, baru di udah diaduk. nah dulu selanjutnya lagi Apa aku tanya kalau Kalian masuk kasih hutan. manual ya sebutan. Terus itu ada burung pasir orang batu tapi Pakai pasir, batu. baru Enggak ada yang sekarang. 4 jam ya mati atau 5 jam lah, aku enggak nggak terlalu bau. aku punan Apa enggak? orang dulu aku Enggak. Kenapa enggak? Terus posisi itu kalian sudah 4 jam tidak makan, belum dapatkan makanan. Makan. Aku mau makan. 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 Pasal enggak apa-apa, pasal belum pasal enggak ada makanan sama sekali kan. Ya, kalau ada makanan, udah sering makan. Tapi kalau enggak ada makanan, ambil aja dulu sambil nyari. Kalau memang betul-betul lapar, udah yang halal jadi yang haram jadi ya. Tapi niatkan dulu lah. Tapi jangan dipraktekin ya. Tidak mungkin kita sampai segitu. Otomatis kalau namanya kita pecinta alam atau pegiat alam tuh, kita belajar selimit mungkin, sebagus mungkin masalah konsumsi, diperhitungkan secara baik-baik. Oke, materi saya gitu. Mungkin